Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Selamat bergabung kembali di Belajar IPA kelas 8 bersama Abihe. Di video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Masihkah kalian ingat? Ya, gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang alat-alat gerak pada manusia. Ada tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif pada manusia, dan juga kita sudah mempelajari tentang otot sebagai alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat jenis-jenisnya apa saja? Kalau kalian lupa, silahkan kalian tonton kembali ya video sebelumnya. Nah, pada video kita kali ini kita masih membahas kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya sistem gerak pada manusia, yaitu adalah sendi. Selain tulang dan juga otot, sendi merupakan salah satu organ penting dalam sistem gerak pada manusia. Kita pelajari ya. Tapi sebelum kita mempelajari tentang sendi, alangkah lebih baiknya jika kita ketahui bahwasanya terdapat hadis dalam Sahih Muslim bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu khuliqa kullu insani mim bani adama ala sittina wasalasima mafsil. Yang artinya sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim nomor 2377. Nah, di sini diketahui bahwasanya jumlah persendian kita ada 360 persendian ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah hadis ini adalah wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badannya pada setiap harinya mulai dari matahari terbit. Karena perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Kalau ada yang mengatakan hal seperti ini sulit dilakukan karena setiap anggota badan harus dihitung untuk bersedekah, maka jawabannya Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 sedekah dari persendian yang ada. Penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf atau memerintahkan kepada ketaatan, dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 1704. Ibnu Daqi al-Id mengatakan, maksudnya semua sedekah yang dilakukan oleh anggota badan tersebut dapat diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Karena sholat merupakan amalan semua anggota badan. Jika seseorang mengerjakan sholat, maka setiap anggota badan melakukan atau menjalankan fungsinya masing-masing. An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tentang agung dan mulianya sholat duha dan menunjukkan pula besarnya kedudukannya.
Dan sholat duha boleh dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Nah, kita bersyukur ya bagi kita yang sudah mendawamkan sholat duha setiap harinya. Artinya kita bersyukur dan kita sudah melaksanakan kewajiban sedekah atas persendian kita. Mudah-mudahan sholat duha yang kita lakukan, baik ketika kita di rumah ataupun ketika kita di sekolah, mudah-mudahan bisa terus-menerus ya. Karena ini bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke dalam materi persendian atau sendi. Sebelum membahas tentang sendi, silakan kalian amati gambar berikut. Dari gambar ini mudah-mudahan kalian paham di mana letak sendi itu. Nah, pengertian sendi itu sendiri adalah hubungan antar tulang manusia sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan 2 tulang disebut persendian atau artikulasi. Macam-macam sendi. Yang pertama adalah amfiartrosis. Adalah persendian di mana gerakan yang terjadi amat terbatas. Contohnya hubungan antar tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua adalah sinartrosis. Adalah persendian yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Persendian ini dibedakan menjadi 2. Nanti kita bahas ya. Sedangkan yang terakhir adalah diartrosis. Adalah persendian yang memungkinkan terjadi banyak gerakan dan leluasa. Nah, persendian sinartrosis dibedakan menjadi 2. Sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Sinartrosis sinkondrosis penghubungnya adalah tulang rawan. Misalnya hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada, atau hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan sinartrosis sinfibrosis penghubungnya adalah serabut jaringan ikat. Misalnya hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Untuk diartrosis dibedakan menjadi banyak sendi. Ada sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang di mana kedua ujung tulang berbentuk bonggol dan lekuk, serta memungkinkan pergerakan yang lebih bebas berporos 3. Hubungan sendi peluru terjadi pada persendian antar tulang belikat dengan tulang lengan atas, antara tulang paha dengan tulang pinggul. Agar lebih jelas tentang sendi peluru, kalian dapat perhatikan gambar berikut ya. Yang berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah. Dengan bidang-bidang sendinya berbentuk pelana. Hubungan sendi pelana dapat terjadi pada persendian antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Persendian pada ibu jari. Agar lebih jelas mengenai sendi pelana, dapat Anda perhatikan gambar sendi pelana berikut ya. Berikutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel hubungan antar tulang di mana ujung-ujungnya terdapat engsel dan berbentuk lekukan. Gerakan sendi engsel mempunyai 1 poros. Hubungan sendi engsel dapat terjadi pada siku, lutut, dan juga jari-jari. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan antar tulang di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang lain. Gerakan rotasi dari sendi putar memiliki 1 poros. Hubungan sendi putar dapat terjadi antara tulang hasta dengan tulang pengumpil, antara tulang kepala dengan tulang atlas, antara tulang betis dengan tulang kering. Untuk lebih jelasnya mengenai sendi putar dapat Anda lihat pada gambar ya. Nah, yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang badan membungkuk dan menggeliat. Sendi luncur tidak berporos. Hubungan sendi luncur dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang.
persendian antara pergelangan tangan dan tulang pengumpil, seperti terlihat pada gambar sendi luncur di bawah. Nah, ini ada beberapa istilah dalam persendian. Nah, demikian pelajaran kita pada video kali ini membahas tentang sendi. Mudah-mudahan kalian paham ya, apa itu pengertian dari sendi dan juga macam-macam sendi. Nah, pada video kita selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit, gangguan, atau kelainan pada sistem gerak pada manusia. Kalian bisa sebutkan salah satu contoh penyakit atau gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia? Demikian pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.